Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam Zahroni Al-Faqih, NPM 0063, tugas UTS e-bisnis. E-bisnis dan e-commerce. Apa itu e-bisnis dan e-commerce? E-bisnis dan e-commerce merupakan sesuatu proses bisnis yang menggunakan suatu alat digital yang didukung atau diadopsi oleh suatu layanan internet dan aplikasi. Apa itu perbedaan e-bisnis dan e-commerce? E-bisnis yaitu memungkinkan transaksi dan proses dalam perusahaan secara digital. Kalau e-commerce yaitu menggunakan internet web atau media elektronik lainnya untuk transaksi e-bisnis. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara organisasi ataupun individu. Adopsi e-bisnis dan e-commerce yaitu adopsi e-bisnis, e-commerce dan e-bisnis didorong oleh manfaat ke berbagai bagian organisasi, berdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasi, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. Resiko adopsi e-bisnis yaitu resiko strategis utama adalah pembuatan keputusan yang salah tentang investasi e-bisnis, yaitu kegagalan dalam suatu rencana. Pendorong adopsi internet konsumen. 1. Konten informasi yang lebih rinci dan mendalam untuk mendukung proses transaksi atau membangun hubungan atau pengalaman untuk mendorong penggunaan produk. 2. Kustomisasi. Dalam hal ini, kustomisasi massal konten, baik yang diterima sebagai halaman situs web seperti Amazon, merekomendasikan atau peringatan email, dan umumnya dikenal sebagai personalisasi. 3. Komunitas internet membebaskan konsumen untuk mendiskusikan apa saja yang mereka inginkan melalui forum, ruang obrolan, dan komentar blog. 4. Kenyamanan. Ini adalah kemampuan untuk memilih, membeli, dan dalam beberapa kasus menggunakan produk dari gadget konsumen kapan saja. 5. Pilihan web. Memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih luas daripada melalui distribusi konvensional. 6. Pengurangan biaya. Internet secara luas dianggap sebagai tempat pembelian yang relatif murah. Seringkali pelanggan berharap untuk mendapatkan penawaran yang bagus secara online karena mereka menyadari bahwa pedagang online memiliki basis biaya yang lebih rendah. Hambatan adopsi internet ada 5. 1. Tidak ada manfaat yang dirasakan. 2. Tidak ada kepercayaan. 3. Masalah keamanan. 4. Kurangnya keamanan. 5. Biaya. E-commerce fundamental. Komunikasi elektronik adalah teknologi disruptif yang menyebabkan perubahan besar pada struktur industri, struktur pasar, dan model bisnis. Organisasi yang memantau, memahami, dan merespon dengan tempat perubahan di pasar online akan memiliki peluang besar dengan menggunakan teknologi digital untuk bersaing secara efektif. Lingkungan e-bisnis. Semua organisasi beroperasi dalam lingkungan yang mengaruhi cara mereka menjalankan bisnis. Pengembangan strategi sangat dipengaruhi dengan mempertimbangkan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Inovasi teknologi berperan penting dalam memberikan peluang untuk memberikan layanan yang unggul kepada pesaing atau melalui perubahan bentuk pasar. Model e-bisnis, e-commerce. Model e-bisnis untuk e-commerce membutuhkan pertimbangan perusahaan dan posisinya yang berkaitan dengan struktur lingkungan mikro. Elemen kunci pada model bisnis yang dibutuhkan investor. 1. Posisi nilai produk yang ditawarkan perusahaan. 2. Mempasar atau audien pencarian pasar yang akan dilayani dan ditargetkan oleh perusahaan. 3. Model pendapatan dan basis biaya. 4. Lingkungan yang kompetitif. 5. Rantai nilai dan posisi pasar. 6. Representasi di dunia fisik dan virtual. 7. Struktur organisasi. 8. Pengelolaan. Peningkatan pendapatan pada perusahaan baru.
1. Biaya mendapatkan pelanggan melalui pemasaran. 2. Margin kontribusi per pelanggan sebelum biaya akuisisi. 3. Pendapatan tahunan rata-rata per tahun dari pelanggan dan pendapatan lain seperti spanduk iklan dan pendapatan afiliasi. 4. Jumlah total pelanggan. 5. Tingkat turun pelanggan. E-bisnis infrastruktur. Infrastruktur e-bisnis mengacu pada kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak berupa PC atau komputer dan aplikasi. Komponen infrastruktur e-bisnis. Komponen arsitektur e-bisnis yang perlu dikelola berhubungan satu sama lain. Komponen yang berbeda dapat dipahami sebagai lapisan yang berbeda antar muka yang ditentukan di antara setiap lapisan. Lapisan yang berbeda dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan tugas khas yang dilakukan oleh pengguna sistem e-bisnis. Teknologi internet. Kependekan dari Internet Connection Networking ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Apa itu internet? Internet digunakan secara intensif untuk mendukung e-commerce, isi jual sales dari dalam fungsi pemasaran. Keuntungan: ada siklus hidup produk yang berkurang karena informasi tentang pengembangan produk dan kampanye pemasaran dirasionalisasi. Kita dapat memasarkan produk lebih cepat. Kedua, mengurangi biaya melalui produktivitas yang lebih tinggi dan penghematan pada hard copy. Ketiga, layanan pelanggan yang lebih baik, dukungan responsif dan personal dengan staf yang mengakses pelanggan melalui web. Keempat, distribusi informasi melalui kantor jarak jauh secara nasional atau global. Extranet, yaitu extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur supplier, penjual, vendor, mitra, partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun intranet dapat bertukar data bervolume besar dengan di elektronik data interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Standar internet. Standar internet yaitu penting karena merupakan inti dari definisi internet. Internet mengacu pada sistem informasi global ditawarkan oleh ruang alamat berdasarkan internet protokol atau ekstensi dan dapat secara publik dan pribadi. Environment yaitu meninjau faktor lingkungan makro menggunakan kerangka kerja SLAP yang banyak digunakan. SLAP adalah singkatan dari faktor sosial, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Sosial, legal, ekonomik, politisal, dan teknologikal. Faktor sosial dan hukum. Faktor yang mengatur adopsi layanan e-commerce. Ke-1, biaya akses. Kedua, provisi nilai. Ketiga, kemudian penggunaan. 4, keamanan. Kelima, takut akan hal yang tidak diketahui. Jenis informasi yang diatur oleh etika dan undang-undang adalah: ke-1, informasi kontak. Kedua, informasi profil. Ketiga, informasi penggunaan platform. Keempat, informasi perilaku di satu situs. Kelima, informasi perilaku di beberapa situs. E-commerce ramah lingkungan. Ke-1, mengurangi jarak tempuh kendaraan. Kedua, persyaratan inventaris yang lebih rendah, yaitu menerima pesanan produk sebelum dibuat, menghindari produksi barang usang yang harus dibuang jika tidak dijual, dengan pemborosan terkait energi dan sumber daya alam. Ketiga, lebih sedikit bahan cetekan atau dapat disebut promosi. Keempat, mengurangi kemasan. Kelima, lebih sedikit limbah. Keenam, dematerialisasi, lebih dikenal sebagai digitalisasi. Ini adalah ketersediaan produk seperti perangkat lunak, musik, dan video dalam bentuk digital. Faktor ekonomi dan daya saing. Kesehatan ekonomi dan lingkungan persaingan di berbagai negara yang menentukan potensi e-commerce masing-masing.
Manajer yang mengembangkan strategi e-commerce di perusahaan multinasional awalnya akan menargetkan negara-negara yang paling maju dalam penggunaan teknologi tersebut. E-commerce dan globalisasi. Globalisasi mengacu pada pergerakan menuju perdagangan internasional dalam satu pasar global dan juga mengaburkan perbedaan sosial dan budaya antar negara. Komunikasi elektronik memberikan peluang untuk meningkatkan jangkauan perusahaan untuk mencapai penjualan di seluruh dunia. Bisnis strategi. Arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Analisis strategi. Analisis strategis atau analisis situasi melibatkan tinjauan terhadap satu sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kapabilitas bisnis dan hasil hingga saat ini dalam konteks peninjauan aktivitasnya di pasar. Kedua, lingkungan persaingan langsung, lingkungan mikro termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas persaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Ketiga, lingkungan yang lebih luas, lingkungan makro di mana perusahaan beroperasi. Ini termasuk pembangunan ekonomi dan regulasi oleh pemerintah dalam bentuk hukum dan pajak bersama dengan kendala sosial dan etika seperti tuntunan privasi. Faktor lingkungan makro ini termasuk faktor sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Tujuan strategi: 1. Menambah nilai, 2. Mengurangi biaya, 3. Mengelola risiko, 4. Menciptakan realitas baru. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.